Halo, ketemu lagi di dapur saya. Hari ini saya mau sharing satu masakan yang pasti cewek-cewek, ibu-ibu, emak-emak semua suka. Namanya bakso Malang. Bakso Malang itu kan isiannya banyak. Biasanya ada bakso urat, bakso halus, ada bakso gorengnya, ada siomaynya, ada pangsit gorengnya. Terus di sana juga kadang-kadang dikasih ada tahu yang ada isinya. Nah, sekarang semuanya akan saya sharingkan. Kali ini pertama-tama ya, itu karena bahannya banyak atau macamnya banyak, saya akan bagi beberapa video. Kali ini yang pertama-tama saya mau sharingin gimana caranya bikin bakso halus dan bakso kasar yang enak dan garing, tapi tetap sehat untuk dimakan buat keluarga. Nah, kali ini bahan-bahan untuk bikin baksonya ya. Kita bikin yang pertama-tama bakso halus dulu. Di sini saya pakai 1 kilo daging. Ini saya pakainya khas luar. 1 kilo ini udah saya potong-potong, nanti akan digiling, terus nanti akan dicampur dengan 250 gram daging paha ayam yang udah juga saya potong-potong, nanti sekalian akan digiling. Untuk bikin bakso yang garing, yang enak dan yang sehat, tetap kita masih perlu untuk bahan penambah namanya posmik. Untuk bikin bakso ini tetap garing, tapi komposisinya juga harus sesuai. Jadi masih aman untuk kita konsumsi ya. Ini kalau saya pakai berarti ini 1 kilo dengan 250 berarti 1250 gram daging. Saya pakai perbandingannya masih di 5%-nya. Jadi kalau 12,5 dibagi 2 itu masih 6,5. Jadi saya pakai di 6 gram. 6 gram posmik dengan es. Ini es serut ya. Es serutnya saya pakai 300 gram, jadi saya bikin dulu di dalam kantong plastik 300 ml air, terus saya bekukan, lalu kita blender dengan mesin blender yang kuat untuk menggiling es batu. Kemudian tepungnya kita pakai tepung tapioka. Perbandingannya juga kalau mau bikin bakso yang enak itu harus tidak lebih dari 10% dagingnya. Karena ini 1250, saya pakai 125 gram tepung tapioka. Dan bumbu-bumbu lainnya yang akan kita mulai setelah ini. Daging sudah saya giling, bumbu-bumbu juga udah disiapin. Nah, nanti kalau ibu-ibu atau yang nggak punya mesin giling bakso yang lumayan besar kapasitasnya, biasa kan kalau rumahan paling pakai food processor ya. Nanti ini semua bumbunya dicampur dulu jadi satu, terus kemudian bisa dibagi 4 kali ngerjain. Karena adonan ini harus benar-benar lembut, legit, dan nanti biar bentuk baksonya juga bagus, mulus ya. Jadi nggak bisa langsung kalau di food processor. Kalau misalnya kapasitas food processor 500, kita bikin kurang lebih paling maksimal 350 gram adonan kita masukin. Ya, sekarang saya punya mesin penggiling khusus untuk bakso. Pinggirannya bisa dikasih es biar adonan kita tetap dingin. Karena makin dingin bakso, makin bagus warnanya. Kalau makin panas atau suhunya makin tinggi, itu baksonya biasanya agak lebih kecoklatan atau kehitaman. Sekarang kita mulai. 1,5 sendok makan garam, 1 sendok teh merica, setengah sendok teh vetsin kalau mau ya, opsional, 1,5 sendok makan kaldu bubuk, 5-6 siung bawang putih yang udah saya cincang, 40 gram bawang merah goreng. Ini saya pakai 1 sendok makan kecap asin,
Setelah tergiling halus, kita bisa masukin ya tepungnya, posmik, dan sisa es. Bisa dicek ya adonannya dingin dan sudah lumat. Bisa kita siapkan air panas. Nah, ini adonan bakso saya sudah selesai. Harus legit ya. Jadi dibagi, kalau yang ibu-ibu nggak punya mesin bakso, dibagi 4 atau dibagi 5 sesuai kapasitas food prosesornya. Nah, sekarang kalau adonan bakso kita udah selesai, ini kan saya ada mau bikin bakso halus dan bakso kasar. Ini adonan bakso halusnya, kita ambil seberapa banyak bakso kasar yang mau kita bikin. Nah, ini bakso kasarnya ini saya ambil dari urat-urat, tadi kan saya belinya khas luar. Jadi saya minta abangnya seselin tuh urat-uratnya. Terus kalau urat kita jangan giling, jadi dicincang halus. Nah, nanti ini tadi beratnya saya timbang ada 415 gram. Perbandingan kita ambil bakso halus, adonan bakso halusnya juga sebanding dengan urat-urat yang kita dapat dari tadi dibersihin dagingnya. Nah, ini saya ambil dulu ya, 415 gram. Ini saya sisihkan ya untuk nanti adonan bakso kasar. Adonan bakso selesai. Adonan bakso yang mau dibikin buat bakso kasar juga udah saya pisahin. Sekarang kita tinggal bikin pentol. Nah, airnya saya udah sediain air panas ya, jangan air mendidih. Tapi itu tadi udah saya didihin. Terus sekarang tidak di suhu atau di titik mendidih lagi. Jadi sekarang kita bisa mulai masukin adonan baksonya untuk dibikin pentol. Bakso halus saya udah di dalam panci ya, lagi tunggu mendidih. Nanti kalau sudah selesai bisa kita angkat. Nah, sekarang selagi nunggu baksonya mendidih, kita bikin dulu adonan bakso kasar. Nah, ini bakso halusnya tadi kan saya udah pisahin ya, 1:1. Tapi karena tadi daging uratnya yang saya bilang jangan digiling, nanti jadi halus lagi. Ini cuma dicincang. Terus karena ini belum ada bumbunya, kita tambahin ya bumbunya untuk bikin bakso ini juga jangan sampai flat rasanya. Nah, ini ada bumbu-bumbunya. Kita siapkan setengah sendok makan garam, 1/4 sendok teh merica. Saya pakai 1 siung bawang putih yang saya minta mbaknya untuk diulek sampai halus. Ini ada 5%-nya ya dari daging urat. Ini karena tadi 400, 5%-nya berarti tepung tapiokanya saya perlu 20 gram. Dan 1 gram posmik udah saya campur jadi 1 di sini. Dengan ini putih telur yang saya bekukan. Ini 1 butir putih telur saya tambah dengan 50 ml air, saya aduk, terus masukin kantong, kita bekukan, terus ini udah saya hancurin lagi. Nanti untuk dicampurkan ke dalam adonan bakso kasar. Yuk kita mulai. Adonan bakso halus. Urat-urat yang sudah dicincang bumbu-bumbunya. Putih telur yang sudah di blender. Adonan saya sudah rata tercampur. Ini tadi air bekas rebusan baksonya. Kita pakai lagi ya. Nanti kita bisa buat kuahnya. Jadi kaldunya enak gurih.
sekarang kita bisa masukin adonan bakso kasarnya. Ini dipentol ya, kayak tadi sama. Lebih baik bakso disimpan semalaman dulu dalam freezer agar teksturnya nanti lebih garing sebelum kita gunakan. Bakso halus, bakso kasar, hari ini selesai saya sharingkan. Biasanya saya kalau bikin gini banyak, saya kantong-kantongin sedikit-sedikit, kira-kira sekali makan, saya simpen freezer, nanti giliran ada mau bikin Indomie, capcay, terus bikin bakso Malang, kadang-kadang juga bikin bakso kuah aja yang pakai bihun ya, itu juga kita bisa ambil satu kantong, jadi nggak disimpan langsung segini banyak habis. Selamat mencoba di rumah.